Lu pernah ngerasa capek banget, tapi nggak tahu sebenarnya capek itu buat apa? Lu bangun tiap pagi, lawan ngantuk, mandi buru-buru, ngopi cuma 2 teguk, jalan keluar rumah, badan belum siap, hati belum ikhlas. Di jalan, lu disambut macet, klakson, panas, orang nyebelin, muka-muka stres. Lu kerja dari jam 8 sampai malam, lembur kalau perlu, kadang disuruh-suruh, kadang dimaki, kadang diremehkan. Tapi lu tahan. Lu pikir, ini bagian dari perjuangan. Tiap akhir bulan lu dapat gaji. Lu senyum bentar, terus langsung mikir, bayar kosan, bayar cicilan, bayar utang teman, isi saldo e-wallet, kirim buat orang tua, beli susu adik, dan sebelum sempat nafas, duitnya udah ludes. Dan tiap bulan, kayak gitu terus. Kayak hidup cuma numpang lewat doang di rekening. Terus lu lihat ke sekeliling, temen-temen lu juga ngerasain hal yang sama. Yang kerja kantoran, yang kerja serabutan, bahkan yang jualan online pun sama-sama ngos-ngosan. Tapi anehnya, kita semua diem. Kita pikir, ya emang begini hidup. Padahal enggak. Lu dibikin mikir semua ini normal. Lu dibikin ngerasa miskin itu salah lu. Padahal sistemnya yang emang ngerampok lu pelan-pelan, diem-diem, dari balik layar. Sistem itu yang bikin lu miskin meskipun kerja keras. Dan sistem itu punya nama, uang fiat. Lu tahu nggak, uang yang lu pegang tiap hari, yang lu kira bisa bikin lu bebas, itu sebenarnya alat kontrol. Alat buat ngejaga lu tetap di bawah, biar lu terus ngejar, terus kerja, terus ngutang, tapi nggak pernah bisa keluar dari lingkarannya. Lu pikir uang itu punya nilai, padahal nilainya dimakan inflasi tiap tahun. Lu pikir nabung itu bikin aman, padahal itu kayak naruh es krim di tengah matahari, lama-lama cair. Bahkan sebelum lu sempat nikmatin hasil kerja lu. Dan yang nyakitin lagi, orang-orang yang bisa nyetak uang ini, mereka nggak perlu kerja kayak lu. Mereka tinggal cetak. Lu disuruh hemat. Dari kecil lu diajarin buat percaya sama sistem ini. Dari SD lu diajarin mata uang, diajarin nabung, tapi nggak pernah ada yang jelasin kalau sistem ini cuma bikin kaya yang udah kaya, dan bikin miskin yang kayak lu dan gua. Jadi kalau lu ngerasa hidup makin berat, bukan karena lu bego, bukan karena lu malas, tapi karena sistem ini emang dibikin buat ngerusak masa depan kita. Sekarang, pilihannya cuma 2. Lu terus percaya sistem ini, atau lu buka mata dan mulai ngerti permainan sebenarnya. Uang fiat tuh, kalau kita ngomong jujur, itu penipuan yang dilegalkan. Bentuknya boleh keren, desainnya berubah tiap tahun, warnanya cerah. Tapi pada dasarnya, itu kertas biasa. Atau lebih gila lagi, cuman angka di layar HP lu. Nilainya cuma berlaku karena negara suruh lu percaya. Gua ulang ya, lu percaya karena disuruh percaya. Bukan karena duit itu punya nilai nyata. Bukan karena bisa ditukar ke sesuatu yang berharga. Tapi karena pemerintah bilang, ini alat tukar yang sah. Titik. Lu pikir duit itu netral? Enggak. Itu alat yang dipakai buat ngatur dan ngontrol masyarakat. Dulu, uang tuh ada batasnya. Karena setiap uang yang dicetak harus ditopang sama emas. Namanya sistem gold standard. Kalau lu punya $100, berarti negara harus nyimpen emas setara $100 di bank. Uang tuh jadi simbol kekayaan yang nyata. Tapi, semua hancur di tahun 1971. Presiden Amerika waktu itu, Richard Nixon, bilang, kita cabut hubungan dolar sama emas. Udah nggak perlu cadangan emas. Dari situ, dunia masuk ke era baru. Era di mana uang bisa dicetak tanpa batas. Nggak ada penopang fisik, nggak ada emas, nggak ada jaminan. Yang ada cuman janji negara. Uang fiat tuh ibarat janji dari orang yang udah sering bohong, tapi tetap minta dipercaya. Dan kita semua dipaksa nerima, karena kalau nggak, kita nggak bisa hidup di sistem ini. Sekarang lu lihat deh, kenapa pemerintah bisa tiba-tiba cetak duit buat program ini itu? Karena emang gampang. Mereka tinggal tekan tombol. Bank sentral tinggal mainin angka, tiba-tiba keluar dana triliun. Lu kira uangnya dari pajak? Enggak bro. Sebagian besar tuh dari udara kosong. Dan masalahnya, begitu mereka cetak duit, nilai uang yang udah ada langsung turun. Harga barang naik. Biaya hidup meledak. Tapi gaji lu stagnan. Tabungan lu pelan-pelan hilang nilainya. Bukan karena lu boros, tapi karena sistem ini ngelucutin lu pelan-pelan. Ekonom legendaris Milton Friedman pernah bilang, inflasi itu pajak tanpa legislasi. Pajak diam-diam yang nyedot kekayaan rakyat tanpa mereka sadar. Dan emang gitu. Setiap kali pemerintah cetak uang baru, mereka sebenarnya nyedot daya beli lu. Mereka bikin uang lu kehilangan nilai, tanpa nanya izin.
tanpa ngasih pilihan. Uang fiat tuh alat manipulasi terbesar di dunia modern. Dipakai buat perang, buat bailout bank besar, buat nutup kesalahan mereka sendiri, dan semuanya dibayar sama kita, orang-orang biasa. Jadi ketika lu pegang selembar uang sekarang, lu jangan cuma lihat desainnya, lihat lebih dalam. Itu bukan lambang kekayaan, itu lambang dari sistem yang bisa dirusak kapan aja. Dan sejarah udah buktiin, nggak ada satupun mata uang fiat yang bertahan selamanya. Semua berakhir, entah karena hiperinflasi, entah karena krisis kepercayaan, entah karena rakyat akhirnya muak. Dan satu hal yang selalu jadi pola, setiap kali sistem ini runtuh, yang paling kena duluan adalah rakyat kecil. Coba lu pikir deh, lu bangun pagi, buru-buru berangkat kerja, macet, lelah. Lu sampai kantor dengan setengah nyawa, ngeladenin atasan, kerja sampai lembur, dan pulang cuma buat tidur sebentar. Besoknya, ulang lagi dari awal. Kenapa? Karena lu pengen hidup layak, pengen cukup, pengen aman. Tapi makin hari, semuanya makin mahal. Harga beras naik, bensin naik, makan di warteg aja udah nyaris 20.000. Padahal gaji lu, gitu-gitu aja. Naik sih, dikit. Tapi selalu kalah cepet sama harga barang. Dan di saat lu mikir, kok hidup makin berat ya? Ada satu hal yang sering lu anggap biasa, padahal ini akar masalahnya, inflasi. Lu sering dengar istilah itu di TV atau berita ekonomi kan? Apa itu inflasi? Jadi, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa. Tapi yang nggak pernah mereka bilang, inflasi itu pencurian. Tapi pakai jas dan dasi. Ini bukan lebay, ini realita. Inflasi itu cara sistem nyedot kekayaan lu tanpa minta izin. Lu kerja keras, nabung mati-matian, tapi nilainya dikeroposin pelan-pelan sama inflasi. Sekarang kita ngomong fakta. Di tahun 2025 ini, rupiah anjlok. Nilai tukarnya ke dolar udah nyaris 17.000 per dolar AES. Padahal baru beberapa tahun lalu, masih di kisaran 14.000. Ini bukan perubahan kecil, ini guncangan. Kalau lu nggak ngeh, ini artinya gini. Setiap barang yang diimpor, otomatis harganya naik. Dari iPhone, gadget, mobil, sampai bahan baku buat industri. Dan siapa yang bayar kenaikannya? Lu gue. Kita. Lu yang tadinya bisa beli 10 liter bensin dengan 150.000, sekarang cuma dapat 7 atau 8 liter. Lu yang tadinya bisa makan enak seminggu dengan 500.000, sekarang cuma cukup buat 3 sampai 4 hari. Gaji naik? Iya. Tapi nilai uangnya turun lebih cepat. Sekarang gue tanya serius ke lu. Lu pernah nggak ngerasa capek kerja, tapi tetap nggak punya apa-apa? Tabungan serasa nggak nambah, walaupun lu udah hidup seirit mungkin? Itu bukan salah lu. Itu karena sistem fiat ini bikin duit yang lu kumpulin terus-terusan kehilangan daya beli. Dan inflasi adalah cara mereka merampok lu secara sah. Jadi misalnya, 10 tahun lalu, lu nabung 1 juta, bisa beli sekian banyak barang. Sekarang, duit itu tinggal bisa beli seperempatnya. Apa bedanya itu sama pencurian? Lu nabung, lu kerja, lu hemat, tapi sistem bikin duit itu menciut nilainya tiap tahun. Dan ini bukan cuma teori. Investor kelas dunia kayak Ray Dalio aja bilang, cash is trash. Kenapa? Karena nyimpen uang fiat tuh kayak nyimpen es batu di bawah sinar matahari di tengah gurun. Lu bisa peluk sekuat tenaga, tapi dia bakal lumer juga, sampai akhirnya hilang. Dan lu cuma bisa lihat tangan lu basah, tanpa bisa ngelakuin apa-apa. Sekarang lu bayangin, berapa banyak rakyat kecil yang nggak ngerti inflasi itu apa. Mereka cuma tahu, harga makin mahal. Mereka cuma tahu, hidup makin susah. Tapi nggak ada yang pernah kasih tahu mereka, ini semua karena sistem uang yang nggak adil. Yang kena ngerti cuman orang-orang kaya, yang kena ngerti cuman elit ekonomi. Mereka yang bisa lindungin kekayaan pakai aset. Mereka yang punya properti, saham, emas, bahkan kripto. Lu? Cuma dikasih janji bahwa uang disimpan di bank itu aman. Padahal tabungan lu diem-diem dilahap inflasi. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Dan lucunya,
fiat. Selama kita masih nyimpen duit dalam bentuk yang bisa dicetak seenaknya, lu bakal terus main dalam permainan yang udah disetting buat bikin lu kalah. Lu ngerasa nggak sih, tiap kali negara bilang stimulus atau cetak uang, yang makin kaya itu lagi? Lu yang kerja siang malam, tetap aja ngerasa kayak jalan di tempat. Kenapa bisa gitu? Jawabannya, efek cantilon. Sistem busuk yang bikin duit baru cuman nguntungin segelintir orang. Yang dapat duluan, bank, konglomerat, orang dalam, mereka belanja dulu sebelum harga naik. Sementara lu, duit baru nyampe ke dompet lu pas semua udah naik. Beras, BBM, cicilan. Lu disuruh adaptasi, mereka udah panen untung. Bayangin, pemerintah cetak triliunan, masuk ke bank, investor gede, proyek gede. Mereka beli tanah, emas, saham, harga masih rendah. Pas giliran duit nyampe ke rakyat kecil, semua udah mahal. Itu bukan efek samping, itu fitur. Sistem ini emang dirancang buat begitu. Thomas Sowell bilang, ada dua cara nyolong, pakai senjata atau pakai kebijakan moneter. Dan mereka pilih cara kedua. Nggak kelihatan, tapi dalam jangka panjang, nyakitin banget. Lu pikir nabung itu aman? Salah cuy. Karena inflasi diam-diam nguras nilai duit lu. Lu pikir kerja keras itu solusinya? Tapi harga rumah naik lebih cepat dari gaji lu. Dan harga tanah lari kayak dikejar setan. Dan pas semua udah kejadian, mereka bilang, ini demi pertumbuhan ekonomi. Padahal yang tumbuh bukan ekonomi lu, tapi aset orang atas, cuan para pemilik modal. Mereka dapat akses ke duit duluan, lu dapat sisa, dan masih disalahin juga. Jadi jangan heran, kalau makin hari gap antara yang punya dan yang kerja makin lebar. Bukan karena lu males, tapi karena sistemnya ngasih start lebih dulu ke mereka, sementara lu disuruh lari pakai kaki pas mereka udah naik mobil. Sekarang lu paham, yang bikin kaya makin kaya itu bukan keberuntungan, tapi akses. Dan akses itu dijaga ketat. Lu cuma disuruh percaya, patuh, dan terus kerja. Sekarang coba pikir, kenapa lu susah beli rumah? Kenapa harga tanah naik lebih cepat dari gaji lu? Karena lu main di lapangan yang udah berat sebelah dari awal. Gaji UMR naik, tapi harga rumah naik 5 kali lipat. Lu kerja keras sih boleh, tapi kalau sistemnya busuk, lu tetap cuma pion. Dan anehnya, lu masih disuruh bersyukur, disuruh hemat. Padahal yang ngerusak nilai duit lu itu pemerintah sendiri. Gua nggak nyuruh lu beli Bitcoin, emas, atau lari dari sistem. Tapi lu harus ngerti mainannya. Jangan buta. Uang fiat itu alat, tapi kalau lu tunduk sama dia, lu jadi budak. Nassim Taleb pernah ngomong soal pentingnya aset yang anti-fragile. Artinya, cari aset yang tahan banting, bukan cuma ikut arus. Lu bisa mulai belajar soal emas, properti, saham, bahkan kripto, asal ngerti risikonya. Yang penting, jangan simpen semua harapan di kertas yang gampang dicetak seenaknya. Lu udah dibohongin seumur hidup. Kita semua disuruh kerja keras, disuruh nabung, disuruh percaya sistem. Padahal sistemnya sendiri yang bikin kita stuck. Selama lu percaya uang fiat itu aman, lu udah kalah sebelum mulai main. Pertanyaannya simple. Lu mau terus dibego-begoin atau lu mau mulai ngerti permainan ini sekarang? Karena di dunia sekarang, orang yang paling bahaya itu yang nggak ngerti uangnya sendiri.